Tidak pernah ada Tuhan dilahirkan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gaifu. Tidak pernah ada ya Tuhan dilahirkan. Ya, siapapun Anda ya dari luar kekristenan yang suka menghujat-hujat, Tuhan dilahirkan. Logika dari mana Tuhan dilahirkan? Ya nggak ada Pak Tuhan dilahirkan ya. Lukas 2 ayat 7 yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki. Clear? Yang dilahirkan oleh Maria adalah seorang anak laki-laki yang sulung. Nanti punya adik. Lukas 2 ayat 7. Lalu Lukas 2 ayat 11. 30 tahun kemudian, anak laki-laki itu jadi Tuhan yang fisik karena sedang berkarya melayani. 30 tahun kemudian. 33 tahun kemudian, Tuhan yang fisik ini mati lalu bangkit jadi Kristus, jadi juru selamat yang roh. Loh, semudah itu Pak Pendeta HTD jelasin Lukas 2 ayat 7 dan ayat 11 betul. Jadi perkataan malaikat yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu nubuatan untuk 30 tahun kemudian, 33 tahun kemudian. Persis sama dengan orang Majus di dalam Matius pasal 2 ayat 2. Orang Majus itu berkata begini, aku mau menyembah bayi itu Raja Israel. Apakah bayi itu sudah Raja Israel? Belum. 30 tahun kemudian bayi itu jadi Raja Israel di dalam Yohanes 12 ayat 13. Persis sama. Orang Majus bilang, aku akan menyembah dia. Di manakah bayi yang dilahirkan itu? Aku akan menyembah dia sebagai Raja Israel. Belum jadi raja, nanti jadi raja. Sama ketika malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu 30 tahun sampai 33 tahun kemudian. Tapi bayi yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan Pak, ya bukan. Nanti jadi Tuhan itu setelah berkarya. Jadi saudara-saudaraku dari non-Kristen ya, yang mengolok-olok Tuhan dilahirkan ya, sebenarnya pikiranmu yang nggak nyampe. Pikiranmu nggak nyampe memahami ya. Tidak pernah ada Tuhan dilahirkan ya. Demikian pula Allah tidak pernah ada fisik. Allah itu selalu roh. Kalau Tuhan ada fisik. Ya, Tuhan fisik itu cuma 3 tahun ya. Selama Tuhan fisik ada di bumi, di surga ada Tuhan Allah yang roh. Makanya Yesus yang fisik, yang Tuhan berkata, sembahlah Tuhan Allah yang roh. Matius 4 ayat 10. Sesimpel itu Pak, menjelaskannya betul. Ya, itu ilmu tingkat tinggi, ya, Alkitabiah ya. Ya, diperparah oleh Tritunggal. Jadi Tritunggal itu memperparah ya. Tritunggal juga mengamini dan mengimani bahwa Yesus yang lahir itu Tuhan. Parah, makanya non-Kristen mengolok-olok Yesus itu Tuhan dilahirkan ya. Karena diperparah oleh Tritunggal itu. Tidak pernah ada Tuhan dilahirkan. Apakah Anda bisa nangkep ya? Apakah Anda sulit untuk nangkep bahwa tidak pernah ada Tuhan dilahirkan? Yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini 30 tahun kemudian jadi Tuhan yang fisik. 33 tahun jadi Tuhan yang roh. Jadi juru selamat, jadi Allah. Kembali jadi juru selamat, jadi Allah yang roh. Awalnya sih Yesus ya Tuhan Allah itu. Ya, paham ya? Mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia di tahta surga, dia Alfa Omega,
Mari muliakanlah Dia. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, selama-lamanya. Tidak pernah ada Tuhan dilahirkan mikir, ya. Jangan cuman berkuar-kuar mengolok-olok. Nanti tak kek balik loh. Hati-hati kalau kek balik kelepek-kelepek. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi aja yuk, ya. Silahkan Anda tausiah agamamu sendiri, bahas agamamu sendiri, ya. Nggak usah ngolok-olok Kristen lah, ya. Nanti tak kek balik 1 menit loh, ya. Nanti makin tongos. Tambah tongos tiap hari, ya. Gurundul tongos donkitan. Stop, kalian nggak usah mengolok-olok Kristen, toleransi aja yuk. That it, haleluya, amin.